Musuh itu bukan berarti dia sesuatu yang harus kita jauhi, tapi sesuatu yang harus kita overcome atau atasi. Oke. Jadi ketika dibilang bahwa kita tuh harus bisa melawan diri sendiri, itu maksudnya dalam melawan ya, bukan memusuhi atau hostility. Kita harus kasar. Bulan Ramadan itu asosiasi bebas buat tubuh kita. Jadi gara-gara kita ditekan lewat, jadi gara-gara kita nggak makan dan minum, artinya psikologis kita yang dinamis. Iya. Karena fisik kita diredam kan dari makan dan minum kan nggak berproses tuh, nggak ada oksidasi, nggak ada apa kan. Itu psikologis kita yang memuncak. Itu pada association otomatis tuh. Makanya kemudian Kang Zain bilang waktu itu ketika Ramadan mah dreams atau keinginan desire tuh muncul justru gila-gilaan. Oke, Kang. Yes. Tadi ngomongin Ramadan jadi ke kabur dulu aja ya tadi. Mari kita kembali ke Ramadan. Jangan kabur dari Ramadan, Madit. Jangan. Justru ini jadi bulan untuk prepare ya menghadapi di tengah kegelapan ini supaya kita makin mudah-mudahan jadi cahaya penerang tuh Ramadan tuh hadirnya Ramadan. Ya. Aditya Ramadan. Nama asliku yang sesungguhnya. Iya. Nah, aku tuh kemarin dengar satu kalimat yang menarik ya. Meskipun ini pasti udah sering diulang-ulang juga, orang pasti udah familiar dengan kalimat ini. Dan kalian juga kutiba alaikumusya. Bukan. Itu kan tiap kali mau bukan ayat, bukan ayat. Aku tidak sesoleh itu. Nggak ada bukunya. Ada di Insecure juga ada sebenarnya kutipan itu bahwa musuhmu adalah dirimu sendiri. Asli. Gitu kan. Di buku Insecure juga kan bilang kan every day is always you versus yourself, kalau nggak salah itu ya, gitu. Dan kemarin juga pas kita ngisi, Kang Zain ngisi di Kaf, kan ada si Raim Lawede itu, kita ngebahas itu juga, bahwa musuhmu adalah dirimu sendiri. Yes. Gitu. Tapi itu kan sebuah kalimat yang dalam dan filosofis. Tapi cara mengoperasionalkan itu tuh sebenarnya gimana sih? Yang aku lihat kan kalau namanya musuhmu adalah dirimu sendiri, berarti kalau kita bisa melihat kita sebagai musuh, kita kan harus tahu apa yang kita lawan. Oke. Gitu. Kita harus tahu sebagai hero, kita tuh mempertahankan apa sih? Gitu. Dan musuh ini menyerang apa sih sebenarnya? Gitu. Nah, menurut Kang Zain gimana nih? Iya. Cara mengoperasionalkan. Oke. Yang pertama gini, Dit. Musuh itu bukan berarti dia sesuatu yang harus kita jauhi. Tapi sesuatu yang harus kita overcome atau atasi. Oke. Jadi ketika dibilang bahwa kita tuh harus bisa melawan diri sendiri, itu maksudnya dalam melawan ya, bukan memusuhi atau hostility. Kita harus kasar. Itu filosofi banget. Itu filosofi banget. Kenapa? Karena jasa itu juga jadi media untuk sembuh, media buat heal. Bisa untuk berdamai sama diri sendiri itu makanya inner peace tuh bisa mendamaikan diri kita, karena kita seringkali tidak menyadari malah memusuhi diri sendiri. Oke. Ini tadi yang aku konseling tadi tuh, klien aku tuh orang yang kemudian secara tidak sadar akhirnya dia terkena skizo gara-gara itu tadi, dirinya itu memusuhi dirinya sendiri. Karena nggak kuat dalam melakukan diri aktualnya, diri aslinya nggak kuat melakukan perlawanan atas rongrongan si diri idealnya. Hal itu bikin dia jadi neurotik ya, gampang cemas, berhalusinasi dan lain-lain, itu luar biasa. Nah, aku mau bahas soal ini dulu. Ada tokoh namanya Sigmund Freud. Dia bilang bahwa, jadi teman-teman harus tahu ya, bahwa psikologi itu mandang perilaku dan proses mental tuh banyak. Kurang lebih ada 4 yang mazhab besarnya. Salah satu di antara 4 mazhab itu, dia mandang bahwa perilaku dan proses mental manusia itu tidak disadari. Jadi datangnya atau munculnya perilaku dan terjadinya proses mental kita itu seringkali tidak pernah kita sadari. Nah, ketidaksadaran itulah yang harus kita ulik kalau kata perspektif atau sudut pandang itu. Namanya psikoanalisa, tokohnya Sigmund Freud. Sigmund Freud kemudian bikin struktur kepribadian. Jadi seseorang itu, karakter orang itu, satu individu itu, dia terdiri atas 3 struktur. Ada id, dorongan, naluriah,
dorongan nafsu yang sering masuk ke ketidaksadaran yang membuat seseorang berperilaku. Kita makan ya karena kita nafsu. Iya, lapar. Kita jatuh cinta karena kita nafsu, reproduksi dan lain-lain. Id. Nah, ini jadi ketidaksadaran dan jarang masuk ke ruang sadar kita. Ini muncul dalam ketidaksadaran dan mempengaruhi perilaku kita, juga proses mental kita dalam ketidaksadaran. Makanya kita punya ruang sadar ya. Makanya kita punya ruang sadar. Ya jangan lupa ikut ruang sadar untuk ngajak teman-teman di ruang sadar itu. Yang kedua, ada yang namanya ego atau ego. Si ego ini adalah tempat di mana kita punya kendali. Jadi ego ngajak kita ke ruang sadar. Semua ketidaksadaran bisa kita angkat dan amplify dalam kesadaran. Nah, yang menarik ada satu lagi namanya super ego. Super ego itu semua hal-hal yang sifatnya normatif, dogmatis, nilai-nilai, value, aturan yang mengikat kita itu jadi super ego. Jadi jangan bohong. Kita jadi takut bohong. Tapi itu nggak sadar mengontrol, mengendalikan perilaku dan proses mental kita. Nah, ini menarik nih. Ketiganya itu ternyata secara tidak sadar berinteraksi secara aktif di dalam diri kita. Mau kita tidur, mau ngelamun, mau idle, mau berpikir keras, mereka bertiga tuh ngaruh untuk mempengaruhi proses mental kita, pikiran, perasaan, perilaku kita, opini, pendapat itu teh ngaruh. Nah, makanya kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana mengoperasionalkan kata atau kalimat tadi ya? Bagaimana melawan diri? Nah, itu salah satunya, menyadari dinamikanya. Karena kan itu kan terjadi di ketidaksadaran. Iya. Bagaimana caranya supaya kita ngebantu diri kita buat si ego itu muncul dan menjadikan id sama super ego itu ada dalam kendali. Nah, itu poin pentingnya. Ego ini bukan selfish. Ego itu bukan selfish, bukan kepemilikan. Betul. Oke. Nah, mungkin Kang Zen waktu itu pernah bilang bahwa kita tuh harus mepet ke upper threshold. Betul. Ya kan, mepet ke upper threshold, di mana kita tuh sebenarnya kita punya gambaran tentang diri kita yang ideal, dan kita tuh harus mepet terus ke sana. Apa yang kita lakukan harus mepet terus ke sana. Itu beda nggak sih upper threshold ini dengan si super ego? Beda. Yang menarik gini, super ego itu, ini aku baca. Jadi kalau teman-teman ada bukunya Sigmund Freud namanya The Interpretation of Dreams. Di situ ada satu percakapan antara Freud sama kliennya. Kliennya bilang gini nih, Freud entah kenapa, dok katanya gini ya, entah kenapa tiap kali aku naik ke atas sebuah gedung, ke lantai 3 atau lantai 4 sebuah gedung, lalu aku lihat ke bawah, tiba-tiba ada bisikan yang nyuruh aku untuk loncat. Itu apa tuh? Id apa super ego? Jawaban Freud adalah super ego. Kenapa? Norma ideal kamu, aku ideal kamu, merasa berhak menghukum kamu yang mungkin jauh dari norma, jauh dari nilai-nilai kebaikan untuk meloncat karena kamu sering berdosa gitu. Jadi upper threshold itu beda sama super ego, karena super ego mah tadi justru mempengaruhi bagaimana cara diri kita menilai diri kita sendiri. Kalau upper threshold mah dia udah bentuk actual behavior, ada perilaku-perilakunya. Yuk tampilkan hasil sintesa dari ketiganya itu. Betul. Yuk tampilkan perilaku yang paling tinggi, optimal yang bisa kita lakukan. Set the ceiling high. Nyampe ke titik di mana kita kayaknya itu titik tertinggi bisa kita capai. Udah gitu. Nah, kalau super ego mah enggak. Dia itu dalam bentuk waham, dalam bentuk ide, bukan dalam bentuk actual behavior. Misalkan, alah kamu gak soleh-soleh amat, ngapain ngomong-ngomong Quran, tadi kayak gitu tuh. Itu kan super ego tuh, yang tiba-tiba kayak gitu tuh. Jadi sifatnya tuh dia tuh masuk ke dalam ruang-ruang kesadaran kita tanpa disadari. Nah, ini yang bahaya. Nah, makanya mengoperasionalkan itu memang kita mesti mengaktifkan ruang sadar. Makanya ada event ruang sadar kan ke arah situ sebetulnya. Berarti kalau misalnya konotasinya itu tidak selamanya harus negatif atau positif ya. Yes, betul. Gitu. Betul. Super ego bagus enggak juga ternyata. Gitu kan. Id buruk enggak juga. Untuk gitu. Survival kita butuh buat makan, kita butuh buat berkasih sayang kan id gitu. Nah, tadi pertama berarti kan menyadari dinamika itu ya, bahwa kita tuh punya yang namanya id, ego dan super ego, dan itu tuh berinteraksi semuanya. Nah, tapi bentuk interaksinya itu seperti apa, Kang? Dan kemudian output dari interaksi itu kira-kira
kayak gimana sih output dari interaksi ketiganya itu? Ibaratnya mungkin ada 3 orang yang ngobrol gitu mungkin. 3 orang yang ngobrol. Terus kesimpulan yang muncul dari obrolan ketiga orang itu apa? Nah, kalau Freud sama Jung waktu itu nelitinya pakai metodenya namanya asosiasi bebas. Asosiasi bebas. Atau free association. Jadi artinya gini, apa yang Adit pikirkan ketika melihat hal ini? Nah, muncul. Nah, kemunculan itu baru dianalisa. Kira-kira itu datangnya dari ego apa dari super ego? Oke. Nah, itu free association. Apa dulu aku pernah bikin satu games di teman-teman kalau buka masih ada nggak ya IG-nya IG Hey Academy, aku bikin namanya Chunking Talks. Oke. Aku bikin 4 sampai 5 kata, terus aku nanti minta Adit ngerespon. Ini contoh di contoh. Apa 5 kata yang terbersit ketika mendengar kata ayam? Makan. Terbang. Goreng. Bakar. Rebus. Oke. Yang pertama makan. Itu kira-kira apa? Id. Nah kayak gitu tuh. Dorongan untuk Iya, dianalisa. Kenapa bilangnya makan? Makannya apa? Kayak gimana? Terus nanti tadi kenapa ada bakar? Bakar tuh apa coba? Bakar lebih ke id apa ke super ego? Atau ke ego? Super ego kan? Super ego. Bakar. Supposed to be gitu ya? Iya kan? Supaya dia renyah, supaya dia enak, bakar. Okay. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana cara menyadarkan dinamikanya, evaluasi, muhasabah. Nah, kalau dulu mah zamannya free association, makanya banyak orang yang suka salah paham. Orang tuh mikirnya kalau pakai psikoanalisa harus dihipnosis. Jadi ngulik ketidaksadaran itu dengan cara ya dia buat tidak sadar lewat dihipnotis. Enggak, justru untuk menggali ketidaksadaran dimunculkan kesadaran, kita analisa free association. Iya. Ada filmnya yang pemerannya itu yang perempuan dimain di Keira Knightley bukan? Keira Knightley. Kayaknya aku pernah nonton. Dangerous Method. Iya. Dangerous Method filmnya. Bagus itu. Tentang Jung bukan sih? Iya, tentang Jung kan? Iya, betul. Iya. Ya, memang ceritanya memang Jung itu selingkuhannya banyak banget. Banyak banget sampai si Freud itu memang kaya banget karena yang kaya istrinya si Jung kan. Iya. Istrinya kaya banget tapi si Jungnya selingkuh terus termasuk sama si pasiennya itu. Iya. Aku pernah nonton. Oke. Nah, berarti ketika dianalisis kemudian diangkat ke dalam kesadaran. Oke, udah sadar nih. Yes. Gitu kan? So what? Oke. Kita harus ngapain? Apakah kemudian bergerak? Nah, apakah kemudian ketika kita udah sadar, Oke, aku sadar nih misalnya, wah iya ya, aku kayaknya harus lebih banyak bersosialisasi dengan orang, menjalin networking dan lain sebagainya. Gitu. Tapi actual behavior aku lagi-lagi narik untuk udahlah ngapain. Ya. Gitu. Contohnya gini aja, yang simpel tadi aja. Misalkan pas apa yang pertama terlintas ketika ngedengar kata ayam, Adit bilang makan. Oke. Ada isu apa di makannya Adit? Adit pilih-pilih nggak soal makan? Adit kesulitan nggak? Punya hambatan nggak dalam makan? Dalam memproses makanan dari si ayam aja. Misalkan Adit bilang, oh iya ya, aku nggak suka bagian yang hanyirnya, yang basahnya. Itu kayak gitu tuh. Oke. Dalam konteks interaksi, yang basahnya tuh apa? Basa-basi kali? Kayak gitu. Yang masuk ke fenomenologi. Yes. Oke. Ya karena kan kita harus ngecek di aktual, enggak fenomenologi. Kalau fenomenologi kan si fenomennya tuh si itunya. Iya. Kita ngulik fokus di si ayam dan juga si makannya. Kalau ini enggak, justru kita breakdown ke aktivitas sehari-hari. Kalau dalam konteks interaksi nih, si basahnya ini bisa nggak diartikan basa-basi misalkan. Adit suka nggak dengan basa-basi? Oke. Berarti terhambat nggak komunikasinya? Kalau ketemu orang yang seneng banget basah-basahan dengan cara berbahasa-basa basa-basi, terhambat, jadinya nggak suka. Akhirnya pesan tersampaikan nggak? Oke, kalau pesan nggak tersampaikan, efektif nggak, produktif nggak? Jadi kayak gitu, terganggu nggak kehidupannya kalau kayak gitu. Nah itu tuh bisa ke situ. Serunya tuh itu. Memang menariknya di psikoanalisa tuh saking rumitnya orang susah pakai itu di keseharian. Soalnya harus asosiasi bebas agak dulu juga yang nggak ada hubungannya, baru masuk ke daily activities yang orang udah capek, muter dulu ya, Wah, muternya banget. Iya. Jarang banget sekarang, makanya ada psikoanalisis, psikolog, terapis yang psikoanalisa, perspektifnya tuh jarang. Oke. Kebanyakan pada pengen cepet kan behavioristik.
kognitif. CBT itu ya. Yang cepet-cepet CBT kan pakai itu yang cepet. Iya. Jarang. Padahal nah ini menarik nih. Aku balik ke si Ramadan, ke Aditya Ramadan. Bulan Ramadan itu asosiasi bebas buat tubuh kita. Jadi gara-gara kita ditekan lewat, jadi gara-gara kita nggak makan dan minum, artinya psikologis kita yang dinamis. Iya. Karena fisik kita diredam kan dari makan dan minum kan nggak berproses tuh, nggak ada oksidasi, nggak ada apa kan. Itu psikologis kita yang memuncak itu tuh pada association otomatis tuh. Makanya kemudian Kang Zain bilang waktu itu ketika Ramadan mah dreams atau keinginan desire tuh muncul justru gila-gilaan itu. Iya, karena tadi karena fisik kita diredam, psikologis kita yang kemudian membuncah. Itu kata yang pas tuh membuncah udah. Psikologis diredam. Fisik diredam, psikologis membuncah, nggak bisa ditahan. Nah itu psikoanalisis banget. Iya. Asik banget buat nganalisis. Nah kalau gitu proses Ramadan ini kalau kaitannya dengan melawan diri sendiri, gimana tuh? Kan tadi secara fisik mah oke ya, tapi justru secara psikologis kok malah jadi tidak tertekan. Makanya gitu. Ramadan teh disebut dengan bulan tarbiyah teh itu. Kita diajak lagi buat melatih, mengenali diri, mengkontekstualisasi insight yang kita dapat, desires yang kemudian muncul jadi obsesi teh. Ini teh di keseharian arahnya kemana? Aku terhambat dari hal apa? Makanya memang Ramadan asik buat muhasabah, vibes-nya juga dapat banget, luar biasa. Iya. Dan itu yang harus diarahkan nanti ya ketika selesai Ramadan teh jangan malah los gitu. Tapi si evaluasi yang kita lakukan selama bulan Ramadan teh harus kita arahkan ke arah yang lebih oke. Mantap sekali. Kalau nulis sebagai upaya untuk fight yourself. Nah kalau nulis mah dia nggak dilihat dari psikoanalisa, dia ngeliat perspektif lain. Nulis itu kognitif banget ya. Jadi makanya pas ini yang klien aku tadi ya, ketika si klien ini ternyata si skizoid sama neurotisnya nggak bisa aku approach, aku dekati pakai psikoanalisa, ya karena memang dia bukan neurotis beneran. Jangan-jangan dia sebenarnya memang normal, tapi ada sesuatu yang salah karena pola asuh atau pola interaksi sehingga struktur berpikirnya nggak tepat. Makanya aku tugasin harus nulis. Iya. Kenapa? Nah karena nulis ngebantu untuk menstrukturkan kembali ruang-ruang berpikir. Menata pikiran yang berantakan. Kalau tadi ngomongin ruang sadar, ini ruang berpikir. Memang penting buat menata kembali pikirannya. Berantakan. Itu buku selanjutnya. Nantikan ya, coming soon. Nah terakhir nih Kang. Kalau tadi masih konteksnya melawan ya, berarti diri yang victorious itu yang kayak gimana sih? Masya Allah. Diri yang victorious itu tadi inti yang 3 itu sadar, kenal, dan punya kendali. Terlepas dari perspektifnya atau pendekatan approach-nya adalah psikoanalisis lah. Terus juga CBT tadi ya, behavioral kognitif atau behavioristik banget. Kita sadar, aku begini, aku kenal banget bahwa aku begitu dan aku punya kendali atas hal itu. Nah makanya teman-teman yang mau dibantu mending konseling ke Sintesa. Kayaknya nggak ada deh biro lain yang kemudian kita concern punya semua approach itu. Psikolog, konselor kita terlatih dalam ngelatih itu, apalagi kalau konselingnya kita pakai rapid, cepet banget dapetnya ya. Gitu guys. Sip.